setiap kami pada saat ini. Darah Yesus menyingkapkan segala mata yang terselubung, telinga yang tertutup, hati yang tertutup. Darah Yesus menyucikan tubuh, roh, dan jiwa kami. Kuasa dari tempat yang maha tinggi turun atas kami, memenuhi kami dengan urapan yang baru, dengan firman yang baru, dengan kasih yang baru. Roh Kudus menjamah setiap orang, dari yang kecil, yang besar, pria, wanita, tua dan muda, oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Silakan duduk saudara. Ya, sebelum nanti kita dengar firman, kami mengundang panti asuhan Cahaya Kemuliaan untuk bisa naik ke atas menaikkan pujian. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah tiara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Di mataku terjunjung padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, pada hari ini tema firman Tuhan adalah bahwa Allah tidak tinggal diam. Amin, saudara. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang bekerja selamanya, dulu, sekarang, sampai selamanya. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Allah kita yang ada selalu bersama-sama dengan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kalau kita mengetahui bahwa Allah tidak pernah tinggal diam, seharusnya tidak ada seorang pun yang akan takut. Seharusnya tidak akan ada seorang pun yang akan khawatir akan hidupnya. Seharusnya tidak ada seorang pun yang akan stres atau merasa kesepian, merasa depresi, saudara. Karena Allah turut hadir di dalam apapun. Mari kita akan lihat slide-slide berikutnya. Saudara, di dalam kitab Yohanes pasal 14.
Dan juga di dalam Wahyu pasal 22 ayat 7, 12 dan 20. Di situ dikatakan bahwa Aku akan datang kembali kepadamu. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan sudah sampaikan di dalam Yohanes 14 kepada murid-muridnya, walaupun aku pergi kepada Bapa di surga, yaitu menyediakan tempat bagimu di surga, aku akan datang kembali. Sampai nanti kita lihat, saudara, setelah di kitab Wahyu, di akhir dari Alkitab kita, sampai 3 kali juga Tuhan bicara bahwa aku akan datang kembali. Artinya, saudara, di sini kita lihat bahwa Allah terus berkarya, saudara. Allah itu tidak pernah diam, tidak pernah tertidur dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau praktek dokter itu ada jam-jamnya. Kalau hari libur, hari besar tutup, saudara. Prakteknya mungkin 2 jam saja dalam sehari. Tetapi Allah kita tidak seperti itu, saudara. Kenapa? Karena Allah itu yang luar biasa. Allah yang memegang kontrol dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita, saudara, hidup di dalam zaman akhir, di mana Roh Kudus bekerja. Amin, saudara. Sekarang kita hidup di zaman akhir, di mana Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Dan kita juga sedang menantikan penggenapan janji Tuhan bahwa Dia akan datang kembali menjemput gerejanya Tuhan. Amin, saudara. Sebab itu, saudara, jangan katakan, kenapa engkau meninggalkan aku? Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ketika kita dalam pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, sering kita katakan, tidak ada orang yang mengerti aku. Tidak. Karena Allah selalu bersama dengan kita. Allah tidak pernah diam. Dia selalu ada bersama dengan kita. Hanya kita yang tidak bisa dengar suaranya, karena mungkin kita sudah di luar Tuhan. Karena mungkin kita mereject Dia berulang kali. Kalau kita lihat di firman Tuhan, saudara, selalu Tuhan berbicara. Segala sesuatu yang sebelum terjadi Tuhan sudah kasih tahu 2-3 kali dengan cara yang berbeda-beda. Hanya kita yang tidak peka terhadap suara Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu menolak Dia, saudara. Ya. Nah, malam ini, saudara, anak-anak muda boleh dengar, di mana Zoom pada malam hari ini temanya adalah bagaimana curhat dengan Tuhan, menyampaikan isi hati kepada Tuhan. Ya, yang akan disampaikan oleh Ovira dari Jakarta. Ya. Nah, saudara, kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16. Mari kita akan baca Yohanes 14 ayat 16. Apa yang dikatakan di sana, saudaraku? Yes, kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat ini berkata bahwa kehadiran Allah, dan Allah memang adalah roh adanya. Dia akan menyertai kita. Dia akan selalu menolong kita. Dan menyertainya berapa lama, saudara? Selama-lamanya. Artinya Allah tidak pernah tinggal diam. Apa yang kau alami pada saat ini, ketakutan, kecemasan, penyakit, pergumulan, Allah menolong asal engkau izinkan Dia menolong. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan tapi tidak mau ditolong. Amin, saudara. Bukan Tuhan tidak bisa sanggup menolong kita, tapi kadang kitalah yang membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kitalah yang menolak Tuhan. Kitalah yang akan berkata, kalau ini aku bisa kerjakan nanti. Ketika kita sudah tidak mampu, baru kita berseru, Tuhan tolong. Kenapa tidak dari awal? Kenapa kita setelah habis-habisan baru kita cari Tuhan? Ujungnya toh kepada Tuhan. Kenapa tidak dari awal? Ketika engkau mengalami goncangan pernikahan, goncangan kesehatan, goncangan di dalam ekonomi, goncangan di dalam pergumulan jiwamu, kenapa tidak dari awal? Ayat ini berkata bahwa Tuhan telah memberikan rohnya menjadi penolong kita. Karena Tuhan tahu kita ini tidak kuat, saudara.
Kita ini tidak mampu melalui tanpa Dia, saudara. Maka dikatakan Dia mengutus Roh-Nya yang akan menyertai engkau dan saya, gerejanya Tuhan, selama-lamanya. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi kalau Roh Kudus ada bersama aku, maka engkau tunggu giliran. Tidak ada jam giliran, saudara. Amin. Karena Allah itu adalah roh adanya. Kepada setiap orang yang mau buka hati dan percaya kepadanya. Kita lihat lagi di dalam Yohanes 14 ayat 17. Mari kita akan lanjut ayat ini. Apa dikatakan? 1, 2 ya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Inilah perbedaannya ketika engkau beribadah kepada Tuhan Yesus dengan tidak, saudara. Roh Kudus bukan hanya menyertai kita selamanya, tapi ayat ini berkata Dia diam di dalam kita. Artinya, apapun suasana hatimu, apapun yang engkau pikirkan, apapun yang gejolak-gejolak dalam jiwamu, pergumulanmu, Dia ada di sana. Mungkin suamimu nggak tahu, istrimu nggak tahu, orang tuamu nggak tahu. Ada gejolak-gejolak yang engkau tidak bisa ungkapkan. Tapi ketika engkau mengerti bahwa Roh Kudus ada di dalammu, maka engkau akan tetap dikuatkan. Engkau tidak akan pernah putus asa. Engkau tidak akan pernah kecewa dan tinggalkan Tuhan. Tetapi engkau akan merasa selalu semangat. Ada hati yang baru, ada kekuatan yang baru. Karena Ratapan 3:22 ayat 23 sampai dikatakan apa? Selalu baru rahmat-Mu ya Tuhan setiap pagi. Kalau kita tahu Roh Kudus berdiam di dalam kita, maka kita akan hidup takut akan Allah, hidup dalam kekudusan. Sehingga kita mungkin ketika kita akan mencari nafkah, banyak tantangan, tapi kita tahu Tuhan tolong arahkan langkahku kemana Tuhan. Karena Dia ada bersama dengan kita. Kalau ayat yang lain dikatakan sudah Dia diam di dalam kita, dikatakan dari depan, kiri, kanan Dia ada bersama dengan kita. Kalau kita tidur dikatakan pasukan malaikat Tuhan berkemah sekeliling rumah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Dan dikatakan Dia ada di depan. Dia menjadi sang penerobos, saudara. Nah, saudara, kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 20. Mari kita akan lihat. Di dalam Yohanes 14 ayat 20 dikatakan di sini. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam Bapakku, ya. Di dalam kamu. Ayat 18 berkata begini, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Dia turut bekerja. Yohanes 16 ayat 13. 1, 2 ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ya, bagaimana penyertaan Tuhan bagi kita. Di sini kita lihat, saudara, bahwa Roh Kudus mengajarkan akan segala sesuatu. Roh Kudus akan mengingatkan semua firman-Nya yang menopang segala sesuatu, saudara. Roh Kudus akan memberikan hikmat, mengajarkan apa yang harus kamu lakukan di dalam pergumulanmu, di dalam persoalanmu. Itu yang menunjukkan bahwa Allah tidak pernah tinggal diam.
Ketika engkau berseru di dalam nama Tuhan, Tuhan apa ini yang harus aku buat? Tuhan bicara nggak? Tuhan akan bicara, saudara. Masalahnya kenapa Tuhan tidak bicara? Karena kita tidak izinkan dia bicara. Kita tidak mau duduk diam di kaki Yesus untuk Roh Kudus mengajarkan kita akan segala sesuatu. Kita tidak mau menjadi seorang murid yang dengar-dengar kepada guru kita itu untuk memimpin hidup kita. Apa yang harus kita lalui hari lepas hari di tengah banyaknya kesibukan yang harus kita alami. Mari kita akan baca juga dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. 1, 2 ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yang berikut kita lihat, saudara, Allah tidak tinggal diam. Karena di sini kita mengerti bahwa selama dia ada berkarya saat ini, bahwa Roh Kudus itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Mungkin engkau bergumul untuk anakmu yang belum bertobat, maka katakan, Roh Kudus insafkan dia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Maka ketika kita doa, kita nggak sendiri, saudara. Kita akan mengerti bahwa di dalam peperangan rohani yang kita alami, kita tidak sendiri. Kita baca Roma 8 ayat 27 sampai dengan 28. Mari kita baca ini, saudara. Oke, sudah dapat? Roma 8 ayat 26 ayat 26 sampai 28. 1, 2 ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam amin. Sebab apa, saudara? Sebab itu bilang dulu kiri kanan. Jangan menjadi lemah. Roh membantu kita. Bilang dulu. Amin. Kalau kau mengerti di sini bahwa Allah turut bekerja, maka dikatakan Roh tolong kita dalam kelemahan kita. Siapa di sini yang nggak pernah lemah? Tidak ada. Berarti setiap orang perlu Tuhan Yesus, perlu Roh Kudus. Amin. Kita baca selanjutnya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu makanya dikatakan berdoalah dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, mintalah baptisan Roh Kudus turun ke atasmu, saudara. Maka engkau akan berdoa memuji Tuhan. Bukan lagi pikiranmu yang akan berdoa, tapi rohmu akan menyatakan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, alami berdoa di dalam bahasa roh, saudara. Doa itu ada dua. Doa dengan akal pikiran, seperti biasa nih kita ngomong gitu. Tapi yang kedua adalah kedalaman ketika kita berdoa di dalam Roh Kudus. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Orala karala maniasi karala masande. Haleluya, rala kirala masande. Terpujilah namamu Tuhan, mulialah Engkau. Doa itu adalah engkau menyampaikan kepada Tuhan. Dan ayat firman Tuhan yang lain dikatakan, kenapa? Karena siapa yang tahu kedalaman hati Allah selain daripada Roh itu sendiri? Siapa yang tahu kedalaman hati kita kecuali Roh kita sendiri? Ketika engkau berdoa di dalam Roh, maka Roh Kudus yang diam di dalam rohmu akan ngomong langsung kepada Tuhan. Kenapa orang stres? Kenapa orang depresi? Karena ada keluhan-keluhan yang tidak bisa terucapkan, sehingga otaknya hang. Kayak komputer hang. Harus di-reboot. Reboot itu dipencet lagi ulang.
Kan gitu dari awal. Kenapa saudara? Kenapa engkau tidak mengalami kuasa Roh Kudus? Karena engkau masih suka tinggal di dalam dosa. Karena engkau tidak punya komitmen untuk keluar dari dosa, saudara. Ketika ada dosa, mana mungkin kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Gak mungkin. Ketika kita hidup dalam kedagingan, mana mungkin Roh bisa bekerja, saudara? Karena keinginan daging beda dengan keinginan Roh. Kita lihat selanjutnya ayat 27. Apa dikatakan? Sama-sama. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, Allah tidak pernah diam. Di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam kapan, saudara? Ayat itu, kapan Allah berturut bekerja? Dalam segala sesuatu. Tapi kita sering batasi. Yang ini Tuhan, Allah boleh bekerja, ini enggak. Salah sendiri, capek sendiri. Padahal Tuhan sudah bilang, ada penolong dan Rohku itu bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam peperangan rohani kita, di dalam pergumulan dan persoalan kita, di dalam keluhan-keluhan, di dalam ketakutanmu, di dalam segala perkara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu, saudara, mengertilah bahwa mulai saat ini ambil keputusan. Jangan lagi hidup dipimpin oleh kedaginganmu. Karena kalau engkau hidup dipimpin oleh kedaginganmu, engkau sedang membatasi dan sedang berkata, Roh Kudus tidak pimpin hidupku. Karena kita gak bisa hidup di dua alam, saudara. Sebab itu pada waktu engkau dengar firman Tuhan, jangan tolak. Jangan keraskan hatimu. Jangan katakan itu untuk orang lain. Setiap firman itu katakan yes. Yes, Tuhan tolong aku. Besok aku mau belanja, uangku cuma segini seminggu. Yes, Tuhan berkati. Gitu. Ketika aku akan keluar rumah, yes, Tuhan lindungi. Saudara tahu minggu ini itu dekat kita, saudara, dekat rumah kami. Lagi tunggu di lampu merah, bukan kagak ada orang. Tiba-tiba datang orang, bacok dia sampai 6 kali. Kenapa kita tidak mau mengandalkan Tuhan? Kenapa kita tidak mau keluar dari rumah minta tutupan darah Yesus? Kenapa masih menggunakan kekuatanmu, saudara? Tuhan sudah bilang, aku memberikan penolong yang akan bekerja dalam menopangmu dalam segala perkara. Tetapi kitanya yang gak mau, saudara. Kenapa? Kita merasa nyaman dengan dosa kita. Kita merasa nyaman dengan kedagingan kita, emosional kita. Kita menganggap bahwa hidup ini masih 1000 tahun lagi seperti Khairil Anwar. Bisa nggak orang, saudara, akan perhatikan kalau misalnya kasus yang kemarin itu? Kalau misalnya dia punya istri atau orang tua, mungkin pingsan kali. Siapa yang tahu? Dia mungkin mau berangkat kerja atau mungkin mau berangkat kemana. Bukan gak ada orang loh ya, saudara. Pagi hari, saudara. Masihkah kita mau lagi hidup dalam dosa, saudara? Kalau kita buka celah dengan dosa, maka dikatakan selubung itu, saudara, seperti akan tersingkap, saudara. Beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, anak kami sakit. Dan Tuhan tidak bilang dia untuk berdoa kesembuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Berdoa dalam peperangan rohani. Karena memang dalam minggu itu
Ada orang ke rumah yang kami lepaskan dengan banyak kuasa gelap dalam hidupnya. Baik yang online juga, saudara. Sehingga kita tidak akan takut apapun yang kita hadapi di dalam masa corona ini, apapun itu, kita tidak akan takut, saudara. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah tidak pernah diam. Allah ada di dalam kita, sama-sama kan? Allah ada di dalamku. Dia selalu menyertai aku selamanya. Dia selalu menolong aku selamanya. Dia menopang aku dengan firman-Nya, mengajari aku akan segala sesuatu. Amin, saudara. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Saudara mengertilah kenapa Yeremia dikatakan, Yeremia pasal 17, bahwa terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sudah ada ayatnya, kenapa kita tidak mau lakukan, saudara? Kenapa kita, bahasa Medan bilang, jago-jagoan, partentengan, orang Medan itu bahasa Medan. Kita nggak cukup kuat untuk memikirkan Portibion. Kenapa nggak datang kepada Tuhan? Kenapa nggak menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Kenapa datang kepada Tuhan hanya musim-musiman kalau perlu? Itu yang salah. Karena peperangan rohani kita itu terjadi setiap saat. Dan anak-anak juga mengalami pergumulan rohani. Makanya dari kecil harus terima Yesus. Mengerti bagaimana doa kepada Tuhan. Karena visi itu Tuhan berikan di hati kita. Kita banyak anak sekolah minggu kita, saudara. Ratusan, saudara. Karena kita akan melihat mereka inilah menjadi generasi-generasi setelah kita. Kalau mereka tidak dilawan oleh Tuhan, tidak sungguh-sungguh dalam pertobatan, bagaimana ke depan, saudara? Nah, oleh sebab itu, mari kita akan lihat. Kalau kita melihat bagaimana menunjukkan Allah tidak pernah tinggal diam. Allah terus bekerja selamanya. Selama Allah bekerja pasti ada mujizat. Amin, saudara. Selama Allah terus bekerja pasti ada pertolongan. Pasti ada kesembuhan. Pasti akan dibukakan jalan bagi engkau dan saya. Nah, sekarang mari kita akan lihat di dalam Kisah Rasul tadi ayat 6 sampai dengan 8. Kita baca ulang, saudara. Ya. Ayat ini terus bergema bagi kami. Yaitu apa, saudara? Mari kita akan baca Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Kita baca dulu ini. Ya, 1, 2 ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri. Ya, saudara, kita sering seperti sikap para murid ini, para rasul ini, saudara. Kita akan selalu tanya, kapan ini selesai? Corona ini kok nggak disuruh pergi saja? Persoalanku ini kok nggak selesai saja? Penyakitku ini kok nggak selesai saja? Kita tanya terus. Nah, tetapi kita akan belajar di sini, di dalam ayat Kisah Rasul 1 ayat 6 dan 7, bahwa poin yang pertama, ternyata Tuhan bilang, gak ada guna engkau tanya kapan ini akan selesai. Berkeluh kesah dengan situasi pada saat ini. Berkeluh kesah dalam pergumulanmu dan berkata, kapan nih selesai? Udah bosan aku. Udah bosan berarti sudah mau pergi. Ada yang udah mau pergi? Udah siap pergi?
Ya. Karena saudara, Tuhan bilang kamu tidak perlu tahu. Kalau saya baca di dalam Alkitab versi King James Version, ayat yang ke-7 berkata gini, and he said unto them, Tuhan berkata kepada mereka, it is not for you to know the times or the seasons which the Father had put in his own power. Wah, ini luar biasa. Tuhan sedang ngomong, nggak menjadi bagianmu. It is not for you. Kadang kita mengambil yang bukan bagian kita kerjakan. Yang merupakan bagian kita nggak kita kerjakan. Hari ini mengertilah bahwa Tuhan ngomong, it is not for you to know the times or the season. Kita tidak perlu tahu tentang perubahan-perubahan waktu atau musim-musim itu, saudara. Karena dikatakan, Bapamu telah meletakkannya di dalam kuasanya. Amin, saudara. Atau kalau saya akan baca ini di dalam version basic bahasa Inggris, ini luar biasa lagi dikatakan gini. And he said to them, it is not for you to have knowledge. Artinya, engkau juga, ini bukan bagianmu. Engkau tidak perlu punya pengetahuan. Kapan ya? Apa? Knowledge of the time, tentang waktu, and the order of event. Artinya, rangkaian-rangkaian kegiatan, rangkaian-rangkaian kejadian, which the Father has kept in his control. Saudara ngerti bahwa kita hanya perlu percaya sungguh dan bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Amin. Tapi kita kan sering seperti hidup di dalam dongeng. Kalau aku seorang putri, ingin seperti apa? Apa itu namanya? Cinderella, Upi Abu. Wah, maunya seperti itu. Tiba-tiba datang pangeran, kan gitu, menjemput, diundanglah pesta, tinggallah sepatuku, dicarilah aku. Atau seperti apa itu, putri tidur, sakit, datang pangeran, mencium dengan kasih sejati, bangkitlah dia. Kadang kita seperti itu, pengennya atur Tuhan, maunya Tuhan, umur sekian begini ya. Iya, begini, nanti setelah 1 tahun aku akan dapat ini, 2 tahun ini, 3 tahun ini. Bukan berarti kita tidak boleh punya planning, no. Saya di Dinas Kesehatan bagian planning, saudara, dan mengevaluasi program, saudara, ya. Bukan, saudara. Tetapi bagaimana kita untuk tetap perlu percaya sungguh dan bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Ketika kau bertanya, kapan selesai penyakitku ini? Kapan selesai? Kapan anakku bertobat? Saya tanya, apakah itu langsung bertobat anakmu? Langsung sembuh penyakitnya? Justru akan menjadi tambah lemah kan, saudara? Akhirnya kita ngutukin. Akhirnya kita tidak bisa mengucap terima kasih. Akhirnya kita menjadi lemah. Kita nggak tahu apa yang harus kita buat. Kita menjadi putus asa. Ayo sama-sama katakan, saya hanya perlu percaya sungguh dan bergantung pada kuasa Roh Kudus. Makanya Tuhan bilang kamu akan menerima kuasa. Kamu gak perlu tahu kapan musimnya, waktunya, urutan-urutan kejadiannya gimana. Karena aku take control of the situation. Amin, saudara. Tuhan yang ambil kontrol dalam hidupmu dan hidupku, di dalam perjalanan sesulit apapun. Karena Dia tidak pernah diam.
Mungkin engkau merasa kesepian, mengalami pergumulan, rasanya gimana Tuhan? Jangan pikir itu, terus berjalan. Roh Kudus beserta dengan engkau. Roh Kudus berikan hikmat kepadamu, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Dia menyertai, dia menyembuhkan, dia menolong kita selamanya, saudara. Tidak akan pernah dibiarkannya kita untuk jatuh dan tergeletak. Amin. Karena firman Tuhan berkata, 6 kali orang, 7 kali orang benar jatuh, tapi dia pasti bangkit. Itu bedanya orang yang dalam Tuhan dan tidak. Jadi kalau ada orang yang sudah jatuh gak pernah bangun-bangun, itu tidak dalam Tuhan. Saya percaya sekali, pasti tidak ada firman dalam dia. Karena dikatakan firman Tuhan menopang segala sesuatu. Nah, bagaimana saya akan selalu bisa percaya sungguh dan bergantung kepada kuasa Roh Kudus? Yaitu dengan menyimpan janji Tuhan di dalam hati kita. Itu bagian kita. Mazmur 119 ayat 10 sampai 11. Mari kita akan baca. Dan ayat yang ke-18. Ya, kita baca sama-sama. Yuk. Mazmur 119 ayat 10 sampai 11 dan ayat 18. Kita sama-sama baca. 1, 2 ya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat 11. Di dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Saudara, engkau tidak mungkin akan percaya sungguh, punya iman yang teguh sampai akhir hidupmu kalau tidak pernah menyimpan janji firman Tuhan dalam hidupmu. Kalau nggak pernah dengar firman, nggak pernah melakukan firman, menghidupi firman, nggak mungkin engkau bisa percaya. Karena saudara, kalau engkau tidak simpan janji Tuhan, maka janji dunia yang kau simpan dalam hatimu. Nggak bisa dua-dua, saudara. Nah, saudara, kita kasih dalam nama Yesus. Bagian kita adalah menyimpan janji Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, dan melakukan firman Tuhan. Tetapi untuk mengetahui waktu, mengetahui musim, rentetan kejadian tidak menjadi bagian kita. Karena semuanya di dalam kuasa dan kontrol Tuhan. Jadi jangan ada yang gak bisa tidur. Aduh, gimana ya? Sekian tahun lagi, gimana ya? Aduh, anakku jauh. Anak saya satu jauh dari kami. Wah, di lingkungan yang COVID-nya tinggi ya. Aduh, siapa yang akan mengingatkan dia makan ya? Percaya saja, Tuhan campur tangan. Amin, saudara. Jadi jangan ambil yang bukan bagian kita, kita lakukan. Amin. Bagian kita adalah percaya dengan sungguh. Percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Sekali lagi, percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Bagian kita yang kedua adalah Tuhan mengingatkan
mengingatkan kita bahwa kita yang perlu kita lakukan adalah menerima kuasa Allah untuk kuat menghadapi tantangan di akhir zaman yang semakin jahat ini. Saudara, untuk apa? Bertahan dan melawan. Peperangan rohani. Kenapa kita datang ke gereja? Kenapa kita baca firman? Kenapa kita doa? Karena kita perlu kuasa Allah untuk menghadapi tantangan hidup di akhir zaman yang semakin jahat ini. Akhir zaman kapan? Ketika Yesus naik ke surga dan nanti dia datang kedua kali, itulah akhir zaman, saudara. Dan selama masa itu akan banyak musim dan waktu dan kejadian-kejadian yang begitu membuat kita bisa goncang dan begitu takut. Makanya Tuhan bilang, kamu perlu kuasa. Di dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Di situ dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mari kita akan baca Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. 1-2 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Stop dulu di sini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saudara, ini bukan doktrin gereja, firman Tuhan ngomong. Bagaimana engkau bisa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus kalau engkau tidak percaya yang namanya baptisan air, apalagi baptisan Roh Kudus? Halo? Bagaimana hidup bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Berdoa di dalam bahasa Roh Kudus kalau baptisan air saja yang dikatakan siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan. Yang dasar saja kita tidak mau meninggalkan dosa kita, gak mau melakukan itu. Bagaimana, saudara? Padahal kuasanya itu luar biasa. Dikatakan siapa yang percaya diselamatkan. Karena ada dikatakan ayat yang lain yang menjadi kesaksian, yang memberi kesaksian di bumi ini dan di surga adalah dikatakan air, roh, darah. Ya. Ayat 17, mari kita baca. 1-2 ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh, saudara. Mari kita akan baca juga, saudara, di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1, saudara. Ayat 11. Efesus 6 ayat 11, saudara. Ya, 1-2 ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Saudara, engkau akan mengalami jatuh bangun, saudara, kalau engkau tidak menerima kuasa daripada Roh Kudus. Kenapa? Ayat ini berkata dalam kitab Efesus, dalam kitab Markus, bahwa kuasa Roh Kudus membuat kita bisa bertahan dan kita bisa melawan, saudara. Bukan tinggal diam. Alkitab kita mengajarkan untuk kita masuk di dalam peperangan rohani. Engkau bisa berkata kepada setan demi nama Yesus, keluar. Tinggalkan setan yang mengikat suamiku. Roh jahat, santet, pengasihan, keluar dalam nama Yesus. Yang mengikat anakku, roh pemberontakan, ada kuasa. Engkau bisa menghancurkan tipu muslihat iblis yang mau mencelakakan engkau. Maka sebelum engkau minum, sebelum engkau makan, dalam nama Yesus, darah Yesus tutup bungkus.
Kalau ada yang mengirimkan sama kamu sesuatu, sepertinya bagus sekali. Wah, ini rezeki nomplok. Ditaruh di pintunya. Jangan sentuh, jangan makan, saudara. Itu bisa saja adalah untuk mencelakakan engkau, membuat engkau sakit, membuat engkau tidak beruntung, saudara. Pekalah, saudara, peka. Dan juga kesembuhan dari penyakit. Bukankah hidup kita ini selama kita menantikan kedatangan Tuhan, hal-hal itu yang kita akan hadapi, betul nggak, saudara? Ya, sakit, tantangan karena si setan, karena dosa. Tapi saudara, Tuhan bilang kamu harus menerima kuasa. Aku bekerja di dalammu, aku ada di depanmu, tapi kamu juga percaya sungguh kepadaku, andalkan aku, dan lakukan peperangan rohani. Aktif rohmu, jiwamu aktif. Itu saudara. Nah, yang ketiga kita akan lihat, kuasa Roh Kudus akan memberikan kehidupan yang sejati. Kita tidak lagi menghidupi kedagingan yang mematikan ini, tetapi kita dipimpin di dalam kuasa Roh Kudus. Kalau orang hidupnya dipimpin dan dipenuhi dengan Roh Kudus, mau persoalan bagaimana, semangatnya akan tetap hidup, saudara. Rohnya akan tetap hidup. Tapi kalau tidak memiliki kuasa Roh Kudus, itulah yang langsung bilang, tidak kuat aku, gak sanggup aku. Siapa bilang? Karena engkau membatasi kuasa Roh Kudus, karena engkau gak mau dengar. Karena engkau masih berkawan sama setan, mana mungkin mengusir setan. Halo? Kita sudah diberi kuasa mengusir setan, betul? Tapi gimana kita usir kawan kita, bos kita? Iya kan? Maka Tuhan bilang, mendekatlah kepadaku dan lawanlah iblis. Tuhan sudah beri. Nah, kita baca Roma 8 ayat 13 sampai 16, saudara. Mari kita akan baca. Roma 8 ya 13 dan 14. 1, 2 ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara lihat, jika kamu hidup menurut daging, keinginan dagingmu, itu akan membawa kematian. Misalnya kita marah, kita emosi, kita nggak mau berdamai, apa yang dimatikan, saudara? Rohanimu. Mau doa pun gak semangat, setan intimidasi. Semangat melayani pun dimatikan. Sukacita pun dimatikan. Damai sejahtera pun tidak. Kalau engkau hidup misalnya di dalam hawa nafsu, datang kepada Tuhan seperti Adam dan Hawa pun gak berani, saudara. Kenapa? Amsal 14 ayat 12 dan Amsal 16 ayat 25 dikatakan, kita di luar daripada Tuhan, maka kita pikir jalan itu lurus, padahal ujungnya adalah maut. Minta baca saja ayat yang satu saja. Ayat ini ditulis 2 kali, sama ya? Ya, 1, 2 ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya ya. Tapi kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, kita akan dihindari dalam pilihan yang salah, saudara. Roh Kudus bilang, salah. Salah itu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, itu makanya saudara, kita memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita. Buka hatimu. Mari rindu untuk engkau berdoa dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua manusia, baik anak kecil, teruna-teruna dikatakan, ya, sampai orang yang sudah opung-opung, semua saudara, kita perlu
Ketika kita berdoa di dalam kuasa Roh Kudus, maka kita akan bisa mengalir pengampunan di sana, saudara. Maka akan ada keluhan yang tidak terucapkan akan diangkat, saudara. Akan ada damai sejahtera, akan ada kekuatan, saudara. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu.
rendahkan hatimu di kaki salib Tuhan. Engkau layak disembah, mengalirlah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus kerjakan dengan lembut di dalam setiap hati kami. Roh Kudus kerjakan di dalam hati kami, dalam pikiran kami, jiwa kami ya Tuhan. Untuk kami selalu mengandalkan Tuhan. Untuk kami Tuhan tidak lagi mau hidup dipimpin oleh kedagingan kami. Tapi biarlah kiranya Roh Kudus yang akan menuntun hari-hari kami. Karena hari-hari ini adalah semakin jahat adanya Tuhan. Kami tidak mampu untuk melaluinya. Kami tidak akan bisa bertahan. Kami tidak akan bisa melawannya tanpa pertolongan dari kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ketika apapun yang kami alami, ketika kami tahu dan kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus akan memberikan kehidupan bagi kami. Karena Roh Kudus mengajarkan kami akan segala sesuatu, menyingkapkan segala perkara kepada kami. Roh Kudus bekerjalah terus di tempat ini. Roh Kudus teruslah berkarya kepada seluruh umat-Mu pada saat ini. Kalau firman sudah selesai, tapi teruslah berbicara ya Roh Kudus di hati umat-Mu Tuhan. Demi nama Yesus, supaya kami mengalami pemulihan, supaya kami mengalami lawatan dan terobosan yang luar biasa. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Hati kami haus dan lapar. Mengalirlah Roh Kudus dalam setiap ibadah, dalam setiap pelayanan, dalam setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.